Nih, mobil tiap hari dilus-lus aja. Piknik ke sekali-kali ke teater ke. Nih, biar kaki gue nih bisa berendam. Beres, Mak. Tapi bener juga itu kata Mak. Kenapa kita sekarang jadi dibudakin sama Banda ya? Tiap hari ngurusin orang makan. Nah, otak lu mulai jalan ya. Sulam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, dilap mulu Bang Haji. Iya. Kapan dipakainya? Saja lo. Pakai kemana? Orang dia tiap harinya sibuk ngasih makan orang. Si Sulam kalau bawa mobil kagak mulus tar. Iya ya Mak. Semenjak si Robi kagak di rumah ini, mobil Bang Sulam kagak ada yang bawa. Tahu aja lo. Ngomong-ngomong, ditahannya di mana nih Bang Haji? Ditahan. Siapa yang ditahan? Loh, bukannya si Robi tersangkut kasus narkoba? Lu serius nih? Iya serius. Siapa yang ngomong? Waduh, aneh juga kagak tahu dah. Beritanya udah santer di mana-mana. Siapa yang ngomong? Lu denger dari siapa? Justru aneh kesini nih Bang Haji, mau cek and recheck ke Bang Haji. Tat, lu denger nih ya? Adek gue si Robi sekarang lagi ada di Papua. Lagi bikin menara buat handphone. Enak aja lu kalau ngomong ditahan. Gidat lu yang ditahan. Yaudah, sorok. Bang Haji, woi, masalahnya udah sebulan si Robi kagak kemari Bang Haji. Jadi orang-orang warga pada spekulasi. Ngeyel tuh orang. Bu Haji, emang gimana sih ceritanya? Kok bisa si Robi ditahan? Ditahan? Siapa yang ditahan? Ya namanya juga anak priuk. Tahu kan pergaulannya? Mesti hati-hati nyari temen Roh. Pak Haji, jangan teka-teki begitu deh. Si Robi itu baik-baik aja Pak Haji. Dia tuh lagi kerja. Emangnya kenapa sih? Jangan marah dulu, ya. Ini amanatnya Ibu Ahmad. Kita nih, ibu-ibu RT 8, rencananya mau nengokin ke selnya si Robi. Daripada nanti kita nanya-nanya, kan lebih baik nanya di sini kebenarannya, iya nggak? Besok. Emang siapa yang ditahan? Ayah jadi bingung. Ayah ini kakaknya si Robi. Jelas lebih tahu dari ibu-ibu dong. Robi itu lagi kerja di luar Jawa. Ada yang bilang sih, katanya si Robi ditangkap ngedarin ganja tuh. Ada yang bilang lagi, katanya pemake. Yang benar yang mana ya? Astagfirullahaladzim. Sebenarnya siapa sih yang menyebar fitnah begitu? Kalau memang nggak ditahan, terus si Robi perginya kemana? Nggak pernah kesini lagi, udah ada sebulan kali ya, apa pernah kelihatan? Emangnya si Sulam sudah lancar nyetir mobilnya? Kagak perlu si Robi lagi. Demi Allah Pak Haji, Robi itu lagi kerja di Papua. Kok tega-teganya menyebar fitnah begitu? Robi itu anaknya baik. Kok di sini bukan di bubur Haji Sulam? Alah, yang penting bayaran ini kan sama. Nih, bukannya begitu. Makasih ya. Masuk. Ayo bang. Bu Haji teh kunaon? Kecopetan? Kenapa menangis? Astagfirullahaladzim. Bu Haji, tunggu atuh Bu Haji. Ya, alasan apa juga masuk di akal. Mau kerja di luar Jawa juga. Nggak mau sekalian, bilang aja kerja diikut TKI ke Malaysia. Iya nggak? Tapi malu juga dong Mi. Namanya kalau ada keluarga Mas Upi. Jujur aja saya emang nggak yakin. Nggak mungkin lah, Ji. Si Robi kan sholatnya rajin. Masa sih kayak gitu? Ya ampun, zaman sekarang nih, apa juga bisa terjadi. Saya kan punya saudara di Priuk. Ampun,
ampun. Masya Allah. Agak surprise juga. Si Robi anak baik-baik, anak sealim itu bisa terlibat narkotika. Ih, serem deh kalau urusannya udah narkoba. Ih, takut. Kuncinya mah ibu-ibu di pergaulan. Biar anak kita baik. Kalau bergaulnya sama orang yang kagak bener, ya jadi deh sama dia. Kasiannya si Robi ya. Semakin rezekinya bertambah, keluarganya tambah morat-marit gitu. Hancur deh nama dia. Emang narkoba itu jahanam. Benci gua itu. Umi nggak boleh kayak gitu dong, Umi. Ibu-ibu juga nggak boleh main nuduh seenaknya aja kayak gitu. Biasanya kalau orang yang terlibat narkotika itu masuk TV apa media kan? Emangnya ibu-ibu sama Umi udah pernah lihat Bang Robi masuk media gitu, masuk TV? Udah pernah ada yang lihat belum? Kalau Bang Robi itu masuk koran? Nah, belum pernah ada yang lihat kan? Jadi sebaiknya ibu-ibu itu jangan langsung menghukum gitu aja. Nggak fair dong. Orang cuma nanya doang. Dianya aja yang tersinggung. Iya Umi, tapi kan kasihan istrinya Bang Sulam. Kesini kan dia mau belanja, tapi malah dibikin malu. Kalau kagak ada asap, kagak ada apinya. Berita tuh ada. Tentu ada sebabnya. Lu jangan terlalu bela dia deh, Rum. Apa yang salah dari kita, Bang? Ada saja fitnah yang menimpa kita. Mana gue tahu, Roh. Mungkin ujian dari Allah atau apa kali. Yang abang dituduh pilepeng sumbangan lah. Yang abang dituduh pengen jadi pengurus masjid lah. Terus terang, Bang, ayah makin gak betah di sini, ayah gak betah. Atau jangan menyerah begitu, Bu Haji. Kalau si Robi emang lagi kerja, ya kita harus lawan. Nah tuh dia masalahnya Mang Ojo. Si Robi tuh udah sebulan kagak nelpon gue. Gue kan kagak tahu apa dia bekerja atau kagak atau gimana. Jadi abang juga nuduh si Robi ditahan polisi? Gitu, Bang? Abang tega? Enggak, Roh, enggak. Cuman gue kesel aja sama si Robi. Katanya anak sekolahan. Seharusnya kan dia mikir, nih keluarganya di sini nih mikirin dia, nunggu berita dari dia. Dia selamat atau gimana kan kita kagak tahu. Nih kagak kayak kebo dungkul. Nelpon kagak, apa kagak. Orang jual pulsa di sono kan banyak. Timbang 10.000 apa dia kagak ikhlas? Kenapa lagi tuh anak? Jo, gandeng. Iya. Telat kalau ngegandeng. Kenapa, Ro? Sakit? Ya? Lam. Nih, bawa aja nih dia nih ke puskesmas. Nih, emak juga kalau kepala senut-senut nih, emak ke sono. Dokternya baik, ganteng lagi. Dia bawa aja ke sana. Bukan palanya yang sakit, ini hatinya. Hatinya lagi sakit. Astagfirullahalazim lu. Leper lu, leper. Bahaya. Iya udah tenang. Ntar coba bawa ke UGD. Bawang dari goreng dong, bawang. Lu mah tugas lagi. Jo. Naik. Kenceng. Ya, no. Untuk menutup kajian kita malam ini, saya bacakan surat Al-Munafikun ayat ke-9 yang berbunyi, hai orang-orang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu untuk mengingat Allah. Dan barang siapa yang berbuat seperti itu, maka mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Sebelum saya tutup kajian ini, barangkali ada yang ingin bertanya? Saya, Pak Ustaz. Silakan Pak Haji Muhyiddin, tapi jangan panjang-panjang. Bagaimana hukumnya kalau ada di antara keluarga dekat kita yang berbuat keji? Misalnya menjadi pengedar narkoba.
bukankah kita telah diperintahkan Allah untuk menjaga keluarga kita? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Kalau kejadian seperti itu, segeralah melapor ke Badan Narkotika Nasional atau ke pihak kepolisian. Harus ada upaya keras untuk menyelamatkan keluarga kita. Tapi kalau ternyata dia pengedar gimana, Ustaz?